Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Muhammad bin Ala hadatsana Abu Sama an Buraid an Abi Buraidah an Abi Musa al-Asy'ari qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ataahu as-sa'il farubbama qala ja'ahu as-sa'il aw sahibul hajah qala ishfa'u fatujaru yaqbillahu ala lisani rasulih ma syaa. Maka periwayatannya dari Ma'mar tidak ada tandingannya. Lebih baik daripada Hisham ibnu Yusuf. Dan bahkan disebutkan oleh Yahya ibnu Ma'in, laurtadda Abdur Razzaq matarokna hadithahu. Jika seandainya Abdur Razzaq murtad, maka aku tidak pernah meninggalkan hadisnya. Dan disebutkan oleh para ulama, kitabnya sangat kuat. Sehingga dia mempunyai hafalan sadr dan hafalan kitab. Dan Ya'qub ibnu Syaibah As-Sadusi mengatakan thiqatun sabtun. Namun kita katakan tadi bahwa dia termasuk manusia yang dikatakan oleh Nabi kulubni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawabun, bahwa manusia tidak lekang dari dosa dan sebaik-baiknya orang yang berdosa kembali kepada Allah untuk bertobat. Maka dia barakallahu fikum mempunyai sedikit pemikiran Syiah. Dan itu diingkari oleh murid-muridnya. Dan dia mengakui bahwa dia mempunyai pemikiran ini dari gurunya Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai. Dan Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai, dia adalah seorang yang pas-pasan hadisnya. Dan dia asalnya dari Irak, dari tempat fitnah Syiah. Kemudian seperti biasa mereka orang-orang Irak seperti Ma'mar ibnu Rashid orang Irak. Dan juga Sulaiman, Ja'far ibnu Sulaiman ad-Dubai dari Irak. Di saat datang ke Yaman maka mereka senang melihat orang-orang Yaman yang mencintai ilmu. Maka dari zaman dulu sampai now, dari zaman sahabat dulu Abi Hurairah datang ke Saudi, ke Madinah, dan juga Abu Musa Yamani datang ke Madinah, dan mereka rajin menuntut ilmu. Berapa hadis dari Abi Hurairah? Orang yang paling banyak. Hadisnya 5.740 hadis yang dihafal di hatinya. Hufadus sahabah. Maka dia digelari dari seorang sahabi yang paling banyak hafalannya. Dari mana? Dari Yaman. Dan begitu pun di hadis-hadis disebutkan datang wufud yang meminta diajari ilmu Islam. Maka Nabi mengutus Mu'ad di dalam hadis yang ma'ruf di kitab Tauhid dan yang lainnya, bahwa lama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adan ilal Yaman faltakun awwalu matuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Maka dikatakan diwanti-wanti kepada Mu'ad. Syahidnya Mu'ad diutus oleh Nabi untuk berdakwah di Yaman. Karena banyaknya orang-orang Yaman yang meminta ilmu. Dan begitu pun datang hadis yang lain dari Abi Musa al-Asy'ari. Di saat Nabi mengutus Abi Musa dan Mu'ad juga ke Yaman, yassira wala tu'assira wa basyira wala tunaffira. Maka dalam berdakwah itu berlemah lembutlah. Jangan menyusahkan. Wa basyira, berikanlah kabar gembira. Orang mencintai Islam, bukan orang menjadi jauh dari Islam dan dari manhaj al-haq. Maka ini menunjukkan pendalilan bahwa Ahlul Yaman mereka semangat dalam menuntut ilmu. Dan until this time. Maka terbayang dari negeri-negeri yang ada kaum muslimin. Maka Yaman di zaman setelah Syekh kami Mukbil dan sebelumnya dan setelahnya, rekor
pencatatan dari murid-murid yang menuntut ilmu adalah ahlul Yaman. Maka tergambar di saat kami di Yaman dulu, sekitar 5.000 santrinya murid Syekh Mukbil. Kita orang Indonesia mungkin seratusan, dan yang dari Eropa dan sebagainya, kalau kita kumpulkan selain dari Yaman mungkin 1.500. Sisanya 3.500 orang Yaman. Maka mereka cinta menuntut ilmu. Kemudian Ma'had Syekh Mukbil meluas. Murid-muridnya yang meninggal Syekh kami ada di Makbar, ada di Damar dakwah, ada di ada di Fius Aden, dan ada di Syiher Hadramaut, dan banyak di tempat-tempat yang lain. Yang mereka semua jumlahnya di atas ratusan. Maka terbayang masih ada tempat-tempat menuntut ilmu yang datang menuntut ilmu baik dari luar negeri ataupun dari Yaman sendiri. Kalian dapati bagaimana mereka mencintai. Maka ini adalah dari keutamaan orang Yaman. Dan Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai yang dohirnya dia pemikiran Syiah dirangkul oleh ahli Yaman untuk mengajari ilmu hadis. Kemudian dinikahkan dengan anak mereka. Maka akhirnya Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai tinggal di Yaman. Seperti Ma'mar ibn Rashid al-Azdi tinggal di Yaman. Kilahuma min Irak. Maka akhirnya Ma'mar ibn Rashid al-Azdi yang merupakan imam agung ahli sunnah, diambillah ilmunya oleh Ma'mar. Dan selain itu Abdul Razak juga mengambil ilmu dari Ja'far ibn Sulaiman, namun pemikirannya Syiah. Namun tidak sampai kepada Rafidah, maknanya mencela Abu Bakar dan Umar, dan mencela kaum muslimin, dan memfitnah kaum muslimin bahwa Ali yang berhak untuk menjadikan khilafah yang pertama, bukan seperti itu. Maka oleh sebab itu, dia mengakui, aku mengambil ilmu dari Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai dan mempunyai sedikit pemikiran Syiah. Lalu kenapa? Di sini menjadi poin bagi kita, dikarenakan akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia bagi seseorang yang bukan sunnah, dia telah mendapatkan senjata yang baik untuk menyebarkan kebid'ahannya dengan akhlak yang mulia. Meskipun akidahnya busuk, meskipun ucapan-ucapannya buruk, pemikirannya rusak, akidahnya rusak, manhajnya rusak, namun basyasatil wajah, keeping smile, kif haluk ya akhi, manggut-manggut, ketemu dengan orang, maka orang akan senang. Apalagi mengatakan, apa yang bisa aku bantu? Ada yang bisa aku bantu? Maka orang senang. Padahal hatinya penuh kebid'ahan, keyakinannya penuh kesalahan dari manhaj ahli sunnah. Dan itulah kenyataan. Maka berapa dari dakwah Jama'atut Tabligh bisa sukses? Karena basyasatul wajah. Karena seakan-akan memaparkan akhlak yang mulia. Dan kelompok Sufiyah, kenapa sukses? Karena diam dari kemungkaran. Namun, bagaimana dakwah kelompok Al-Hajawirah, Al-Hajuri, wa kadzalika dakwah Luqman Ba'abduh Sa'afiqah, merampok pondok-pondok dan men-turn off dari dai-dai semua gue. Maka orang-orang seperti ini manbudh fi dakwah. Semakin hari semakin berkurang dan hampir punah. Bahkan di antara mereka pun saling berperang. Rebutan pondok dan sebagainya di mana-mana.
Karena apa? Karena sifat mereka yang tidak mempunyai akhlak. Maka mereka la manhaj sahih, wala akhlak sawa. Tapi kelompok seperti Roja, kelompok seperti orang-orang Sururiyah yang mengambil dari sebagian sunnah dan meninggalkan dari sifat tegas sunnah, seperti tidak apa-apa mengajar perempuan, tidak apa-apa tampil di media sosial misalnya, dan yang lainnya. Tidak apa-apa masuk kepada majelis demikian dan demikian, meskipun di situ ada sistem, dia akan terbawa arus. Tidak bisa dia akan merubah, tidak bisa. Dia masuk kepada konstitusi tertentu ataupun majelis tertentu, ya sudah, dianya yang terbawa, apa dia akan merubah? Maka hari pertama